Iya, pengalamannya gimana Ustadz? Jadi ketua gitu. Iya, ya semakin banyak hal yang ditangani, angin berhembus semakin kencang. Itu pengalaman yang bisa diambil. Kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang dipikirkan secara mendalam. Kata kuncinya supaya semua orang menganggap itu baik, jangan banyak mengeluh. Ya, jangan banyak mengeluh, jangan diperlihatkan lah. Kata Pak Trisno Wapres yang dulu itu, kalau kamu capek jangan dilihatkan pada orang lain. Biarlah capeknya ada di rumah, begitu keluar dari pintu rumah, perlihatkan keceriaan. Pokoknya serba senang, serba selesai. Ya, itu yang harus kita ambil sebagai hikmah dari kesibukan kita masing-masing. Termasuk saya banyak belajar dari sahabat saya ini yang namanya Bu Dokter itu. Ya, banyak belajar kepada beliau bagaimana cara memanage sekian banyak garapan gitu. Kok kelihatannya nggak pernah kelihatan lelah gitu. Iya. Ini berarti ada energi positif yang luar biasa yang dibangun. Mungkin ya bangun malamnya kuat, kemungkinan dikirnya banyak. Itu yang bisa menyebabkan energi seseorang itu kuat. Dan mengatasi kondisi bangsa yang seperti sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang punya kekuatan spiritual dan religi, sehingga bangsa ini nanti tidak semakin terombang-ambing. Kita kalau hanya mengandalkan otak, tapi hati kita tinggal, ya nanti akan kering sendiri bangsa ini kan. Oh iya. Ya, seperti tadi yang digambarkan Bu Dokter, ada orang yang menjalankan perahu kurus kering, yang sementara di lain gemuk-gemuk. Ya, itulah gambarannya. Kalau kita tidak punya kekuatan spiritual dan religi, nanti kita akan kurus kering di tengah bangsa ini. Harus ada kekuatan di situ. Jadi harus seimbang ya. Iya. Ya, seperti apa yang sudah dijalankan Bu Dokter ya, bisa sampai di titik ini. Karena memang untuk membangun bangsa ini tuh perlu proses, perlu maraton dan estafet gitu. Jadi perlu banyak orang dan itu dijadikan satu ya, nggak cuman satu orang atasi semua, nggak mungkin ya. Dan walaupun banyak yang pesimis, ragu, bahkan dianggap menghayal ya, dianggap mimpi kalau ini kita sampai jaya Indonesia apalah. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang ya, para pendiri bangsa ini dulu bahkan sampai meninggalnya pun, seanak keturunannya meninggal semua, tidak menikmati kemerdekaan di Indonesia. Tapi mereka tetap berjuang dengan segala yang ada, modalnya habis semua, mau harta, mau keturunan, tetap maju semua. Jadi sekali lagi ya, kita ini nggak tahu ya menangnya kapan, yang penting kita tetap di jalan kemenangan ini gitu. Jangan sampai berhenti. Kalau andaikan kita istirahat karena capek, lelah, ya it's okay ya, karena untuk menyegarkan supaya semangat kembali membangun begitu. Jadi jangan ya, namanya juga orang capek pasti butuh istirahat ya, asal nggak keterusan istirahatnya. Nah itu istirahatnya nanti kalau sudah di surga ya. Saya masih ingat aja kata-katanya Bu Dokter. Jadi kalau di dunia ini memang tempatnya berlelah-lelah, ya kan Bu Dokter? Tidak semua dinikmati sekarang. Benar. Ya, tokoh-tokoh tadi yang disebutkan seperti Pak M. Natsir itu ya, itu waktu pelantikan jasnya itu loh, sininya robek, ditempel sendiri. Itu seorang Perdana Menteri di Indonesia. Menteri Luar Negeri Agus Salim itu rumahnya itu kontrakan. Menteri padahal itu. Bahkan tempat duduk ruang tamunya itu jebol gitu. Padahal sekelas menteri. Itu artinya apa? Kesejahteraan tidak harus dihabiskan hari ini. Besok akan lebih sejahtera lagi. Itu bagi orang yang berjuang jangka panjang. Nah, ada juga yang modern motor Hamka. Hamka itu mengatakan begini, orang berdakwah itu ya juga harus tampilannya keren gitu. Kalau nggak keren, ya diketawakan orang. Kita akan ceramah di depan orang-orang pengusaha, sementara kita sendiri datangnya jalan kaki misalnya. Itu nggak keren, kata Hamka begitu. Harus tampil secara all out juga. Tinggal gimana passion kita ini, mau tampil keren atau tampil biasa-biasa. Tergantung segmennya. Iya. Tapi kita memang merindukan pemimpin-pemimpin yang seperti dikatakan Ustadz Soeharyo ya. Kalau sekarang kayaknya banyaknya bermewah-mewah. Ya kita tidak bisa dipungkiri, memang itu pun yang terjadi di media sosial. 350 triliun
Lagi kembali ke situ lagi. Terus akan menghantui pikiran kita itu. Iya benar. Terus kemudian ada yang 100T ada di rumahnya. Nah itu gimana gitu. Iya. Kita aja kayaknya nggak bisa ngebayangin, bahkan uang misalkan 100 juta di rumah aja mungkin bagi warga kebanyakan di Indonesia itu kan ya kayak gimana sih Mimpi iya kayak mimpi itu gitu. gimana sih uangnya. Terus Tidurnya nyenyak, khawatir ada pencuri. Iya. Iya. Apalagi bukan uangnya. Nah, itu mungkin tambah gelisah ya. Iya. Kalau yang normalnya memang begitu. Oh iya. Dan Allah udah menutup memang menutup iya. mata hati nurani gitu. Jadi ya santai aja, tenang aja, walaupun yang didapat tidak dengan cara yang halal, yang baik kayak gitu. Oh iya. Nah udah ditutup semua gitu. Jadi orang-orang yang kayak korupsi ataupun juga melakukan hal-hal yang tidak baik itu justru memang sudah nggak bisa merasakan apa sih gelisah gitu, apa sih dosa gitu ya Bu Dokter ya. Ya, tanyalah pada Ustadz Haryo, ahlinya. Emang begitu ya Ustadz? Bisa jadi istrinya nggak tahu, sehingga tidak ada dialog dari mana uangnya. Nah, itu mungkin nggak tahu, nggak diceritakan, atau jadi karena sudah kesamaan frekuensinya sama. Ya sudah lama, yang penting hati-hati supaya dinasihati. Tambah disupport ya. Iya, yang penting hati-hati, jangan sampai kebongkar, ketahuan KPK. Nanti kalau ketahuan anak kita juga nggak enak. Cuman gitu aja. Tapi misalnya itu hanya untuk kepentingan makan ya, itu 7 turunan nggak habis. Benar. Iya, lantas untuk apa? Sementara sekarang sudah tidak enak tidur. Sementara kita tidurnya terlalu enak, nyenyak, dan tidak mikir apa-apa yang macam-macam. Sebenarnya yang lebih enak yang begini-begini ini, ya tidurnya nyenyak, terus bisa refreshing ke Papuma gitu. Refreshing ke Sempur. Ya, olahraga di Sempur maksudnya. Ada yang habis dari Bogor. Ada yang dari Mochi gitu ya. Ada yang dari Ambulu pagi-pagi. Iya, ini sarapan gitu ya. Iya, ini kita temanya kayaknya rekreasi ya. Jadi memang nggak apa-apa untuk generasi sekarang ataupun juga warga Indonesia yang berkontribusi di luar negeri gitu ya. Kabur aja dulu. Nanti kalau udah punya pengalaman, udah punya modal, kita bangun Indonesia lebih baik lagi gitu ya. Ya. Semua kan punya punya caranya masing-masing. Asal tujuannya sama ya. Ya endingnya itu cita-citanya sama ya, insya Allah akan. Saya tadi kan estafet dan maraton, ya itu akan harus dikerjakan bersama-sama. Maka harus banyak setiap aspek kehidupan itu harus punya ahlinya. Nah, semakin banyak ahli di kita, insya Allah kita ini nanti akan jaya. Waktunya kapan? Kita ngerjain aja dulu. Nah, jangan cuma tanya melulu. Dan yang kita harapkan yang jadi penguasa negeri ini benar-benar amanah, berkeadilan, ya. Konsekuen ya dengan yang sudah yang sudah diamanahkan gitu, tidak mengubah-ubah aturan, membingungkan ya, omon-omon dan sebagainya. Itu ya, kurangilah seperti itu sehingga trustnya dari dalam maupun luar semakin tinggi. Nah, kalau trustnya semakin rendah ya harusnya kita melihat introspeksi ke dalam, kenapa trustnya tambah rendah nih gitu. Jangan nunjuk yang di luar-luar sana, semakin nunjuk nih yang 4 kan nunjuk diri sendiri ya kan. Iya, memang ada kalimat begini, kalau engkau kepingin pergi jauh berangkat sendiri, tapi kalau engkau ingin sejahtera berangkat bersama-sama. Ya, itu makanya anak-anak berangkat bersama-sama sekarang. Bareng-bareng ya. Kamu mau kemana nih gitu. Kamu mau ke sini gitu. Ayo kita bareng-bareng ke sana biar ada temennya gitu. Apalagi sekarang juga udah mudah kan ya untuk mengakses misalkan cari pekerjaan di luar negeri gitu loh. Maksudnya anak-anak sekarang kan udah makin canggih teknologi gitu. Kalau dulu kan kita kayaknya cuma datang ke dinas transmigrasi bertanya gitu, ataupun juga biro-biro gitu. Kalau sekarang kayaknya di online udah cukup banyak ya. Cukup banyak dan mudah.
Nah, itu kira-kira mau pekerjaan apa nih yang gajinya itu kira-kira berapa, kita bisa atau enggak? Ya, dunia sekarang dalam genggaman. Mm. Ya, anak-anak muda sekarang sudah tahu lah. Misalnya sekarang begini, banyak anak-anak muda berangkat haji jalan kaki itu ya. Ya kan mereka sudah tahu nanti saya lewat sini. Butuhnya nggak terlalu banyak ternyata berangkat haji itu. Kalau lewat jalur formal begitu mahal, lebih baik ya seadanya berangkat, nanti nyampe di sana toh nanti banyak orang yang ngasih apa-apa gitu. Itu semuanya bumi Allah. Dari Madura, dari Jember sekarang kan sedang dalam perjalanan. Bahkan juga orang-orang yang tidak berpendidikan berangkat juga gitu. Kalau dulu kan kita bayangkan haji itu sumpah ya, bagaimana ngurusnya paspor itu nggak tergambar. Anak sekarang udah ngurus-ngurus sendiri. Besok berangkat, sekarang dipenuhi syarat-syaratnya, berangkat jalan udah aja, hujan ya ngiyup, lapar marung, gitu aja, enteng saja. Dunia ini nggak usah dibuat ribet gitu. Iya. Ternyata ini katanya setelah dihitung-hitung memang ini kan yang hajian ini ya, haji berangkat sendiri berjalan kaki itu hitungannya membutuhkan waktu kalau nggak salah tuh 106 hari dari Indonesia ya. Sedangkan kalau dengan ini ya ONH ini yang reguler itu membutuhkan waktu 30 tahun. Akhirnya mending yang 106 hari itu. Yang jalan kaki ya. Itu lebih cepat katanya. Kadang saya tuh suka mikir loh, lewatnya lewat mana. Dia nyebrang, otomatis kan dia harus tetap nyebrang ya. Terus lewat mana, terus nyebrang lagi gitu. Iya, ada seru kok. Yang penting ini tantangan itu jangan kecil hati dulu. Jalanin aja. Oh iya, jalanin aja. Nanti ketemu ujungnya. ketemu juga. Iya, jalanin aja. Kalau banyak tantangan itu loh keindahan. Oh gitu. Ya, itu pengalaman yang tidak bisa dibaca di buku itu. Bisa disimpan di lembaran kehidupan masing-masing orang. Jadi menurut saya sekarang ini Indonesia harus banyak belajar dari anak-anak muda. Anak muda itu yang merangkum kehidupan dengan mudahnya dan menganggap dunia ini bisa dilakukan, ditempuh macam-macam dengan caranya sendiri tanpa harus banyak rapat, berbelit-belit. Ya kan, sekarang yang dirasakan oleh anak muda sekarang ini, hari ini saya akan berbuat apa dengan seadanya. Yang penting ada support dari masyarakat lain. Perkara netizen komentar nggak apa-apa, silakan saja, itu haknya masing-masing gitu ya. Tapi orang tua sudah support, berangkat mereka tanpa berpikir yang ribet-ribet, nggak ada itu di anak muda sekarang itu. Semuanya gampang, dunia ini kehidupannya gampang, sehingga nanti mereka itu akan merasakan, ternyata banyak aspek dalam kehidupan ini yang bisa dijumpai dalam perjalanan itu. Satu, kesabaran misalnya ya. Yang kedua, bagaimana membangun kekompakan walaupun cuma ada orang, menyapa orang, belajar berempati, bersimpati. Di tengah jalan kan banyak, kadang-kadang ada juga yang berniat jelek, diminta uang gitu. Kan harus ada keberanian yang dibangun di situ. Coba sekarang, kemarin saya melihat itu dari Madura sudah nyampe di Malaysia, kemudian ditunjukkan ini saya ada perbatasan negara apa gitu. Itu kan senang mereka. Jalan sekian hari di Malaysia, kemudian nyampe di perbatasan, nanti akan masuk negara lain. Sementara kita tetap masih di Gang Wahab gitu. Masih tetap di Lumajang. Ngumpul-ngumpul paling perbatasan desa dusun ya. Yang pembatasnya itu dibuat sama mahasiswa KKN. Yang menggunakan dana-dana KKN dan mahasiswa. Bukan dari pemerintah. Kan kalau pembatas negara kan pastinya dari pemerintah ya. Besar, bagus gitu. Paling kalau KKN kan cuma tembok satu. Itu juga ada tulisannya KKN tahun. hasil karya gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi positifnya ya Ustadz ya. Berarti kalau dari sisi negatifnya mungkin salah satunya yang disampaikan Bu Dokter bahwa anak-anak sekarang itu bukan anak-anak juga sih. Mungkin ada orang yang mudah banget untuk keluar masuk kerjaan, terus atau tidak mau bekerja dari yang katanya nggak keren itu mungkin salah satunya negatifnya itu ya Bu Dokter? Iya, karena kan kalau mencari kesempatan kerja yang keren itu ada sekarang ini kan, karena menurut data BPS Badan Pusat Statistik langsung Indonesia itu 90% kerjaannya UMKM. Nah itu, nah kan
UMKM itu kan aslinya kan ya nggak ada asuransi kesehatan, ya apa namanya, nggak tentu juga masih bisa long life apa enggak, ya THR juga nggak ada kan kayak gitu, belum, nggak jelas lah. Nah itu mereka nggak mau, tapi padahal itu 90% yang dilakoni sekarang ini, apalagi yang tadi saya sebutkan ya, udah era deindustrialisasi ya, banyak pabrik ya, apa corporate yang bangkrut, tutup atau memindahkan investasinya. Nah, keinginan untuk kerja keren ini akhirnya meningkatkan risiko penipuan. Kan banyak sekali jadinya kalau pengen kerja keren di BUMN atau mana harus bayar sekian-sekian, padahal ternyata nggak ada lowongan. Kemudian juga meningkatkan ghost posting ya, jadi apa namanya, dibuka loker gini dari PT apa yang keren, padahal sebenarnya dia lagi nggak butuh, cuma untuk meningkatkan tetap dia itu kelihatan keren, dia tetap buka begitu untuk meningkatkan. Padahal enggak ya? Iya, banyak sekarang kayak gitu, supaya di mata ini ya, bursa saham, di mata apa masyarakat, oh memang ini masih sanggup membayar sih, padahal enggak. Itu coba supaya kelihatan perusahaan itu masih sehat. Kita buka loker, dan nggak ada kerjaan, jadi dibuka aja, tapi nggak ada yang diterima. Iya. Nggak ada yang diterima. Iya, kadang mungkin yang diterima orang-orang yang mungkin kurang ya, maksudnya kayak hanya sekedar titipan aja, untuk kualitasnya kayak kurang. Karena kemarin juga sempat ada yang viral kan, salah satu pegawai BUMN yang dia ngonten terus akhirnya jadi itu ya. PT ada ininya ya, ada seragamnya gitu. Dia apa kayak merendahkan gitu. Iya, ya memang apa itu namanya, intinya itu kerjaan apapun, posisi apapun yang kita lakoni itu amanah semuanya. Ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, tekunlah, karena ya namanya hasil, namanya panen tuh nggak mungkin di awal. Iya. Benar-benar, kecuali kalau kita udah beli sawah yang mau panen. Sama, nggak ada lebaran kalau nggak puasa. Oh iya, bentar lagi kita Ramadan. Iya. Closing statement nih dari Ustadz Soehardi dan juga Bu Dokter. Iya, kalau melihat fenomena ini, apapun yang terjadi, kita selaku generasi tua itu senang gitu. Anak muda sekarang punya keberanian, nekat yang bagus, dan nanti hasil akhirnya akan jauh melampaui generasi yang tua yang sekarang sudah merasakan enak, merasa belum tentu enak. Jadi mari kita support anak-anak muda yang baik-baik, mereka mau melakukan apa, cari pekerjaan di luar negeri dan seterusnya, ya kita doakan mudah-mudahan sukses. Bu Dokter. Iya, yang penting tuh apapun yang kita lakoni sekarang, kita harus saling dukung ya, saling jaga dan menghadapi hambatan yang ada ini dengan bersama-sama. Semoga Allah ridho dan senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Soehardi dan juga Bu Dokter.